Halo, balik lagi di tutorial iMacros yang kedua. Kali ini kita akan belajar cara ekstrak data, download file, dan ada yang request buka tab baru dengan iMacros ya. Di kesempatan kali ini kita akan belajar sama-sama ya. Jadi simak terus videonya dan kalau misalkan video ini bermanfaat silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru yang tentunya akan saya update setiap minggunya untuk kali ini ya. Dan gak usah banyak ngomong lagi, kita langsung ke prakteknya. Di sini saya pakai studi kasusnya pakai website Duta Film ya. Kali ini saya akan ngambil judul film, lalu apa namanya ini link film dan episode dan juga saya akan download poster di website ini. Yuk, sekarang langsung aja untuk permulaan kita langsung record aja di sini. Pertama kita akan ngambil apa namanya title film ini ya. Kita coba klik aja untuk lihat elemennya. Dan ternyata nggak ada atribut kelas ya di sini. Jadi terpaksa kita pakai inspect elemen. Kita buka inspect-nya. Oh iya, browser yang saya pakai kali ini pakai Palemun ya. Mungkin kedepannya kita akan coba pakai Firefox, tapi nggak usah khawatir, semuanya sama kok, Firefox dan Palemon itu sama. Bahkan Palemon itu engine-nya sebenarnya dari Firefox, Firefox Quantum ya. Langsung kita klik tanda panahnya, kita lihat eh, apa namanya ini posternya. Kali ini kita pertama fokus dulu ya, kita akan ngambil judul film. Ya, judul filmnya kita cari di sini mana judul film ya. eh itu klik play di sini meta di mana ya coba. Lalu kita ke bawah. Nah, ini di sini meta, ini di sini apa episode, di sini rankingnya, ini durasi, ini subnya, lalu mana? Nah, ini kayaknya deskripsi konten. Jadi kalau misalkan kita akan nge-grab title-nya, kita pakai ini aja, buka apa namanya iMacros-nya, lalu kita pakai ini aja supaya gampang. Tag post-nya berarti tag post 1 karena ini eh, elemen pertama ya atau objek pertama yang ada di dalam website. Sudah sempat saya bahas di video kemarin kalau iMacros itu bacanya dari kiri ke kanan ya. Sama kayak kita baca aja lah, baca buku sama. Langsung kita lihat eh tipe datanya div. Ini nggak ada kelasnya ya, jadi kita copy aja kelasnya, atribut kelas titik dua, masukin kelasnya. Nah ini kalau misalkan mau enak gini aja nih. Lalu kita akan udah aja gini. Kalau misalkan kita mau ngambil teks ya, di sini simpen ekstrak untuk mengekstrasi sama dengan apa yang kita mau ambil. Kali ini kita akan ngambil teks ya. Jadi kita simpen aja txt, txt. Save and close, langsung kita running, play. Ya, udah keambil teksnya ya. Cuman di sini ada enter ya. Ada enter di sini. Gak apa-apa, nanti kita akan akan modif lah, akan bersihin datanya. Ini kita copy dulu, kita masukin ke sini. Ini kita kasih note, comment, title. Lalu setelah ini kita mau ngambil apa? Ngambil episodenya, episode berapa nih? Kita masuk lagi inspect. Nah, di sini. Nah, kalau ini ribet ya. Soalnya di sini nggak ada apa namanya? Nggak ada atribut kelas di sebelah di dekat span-nya. Jadi terpaksa kita pakai namanya expat.
Sebelumnya kita cek ini ada expatnya belum ya, ekstensi expatnya, ternyata ini udah ada ya. Di video sebelumnya saya udah kasih apa namanya extension ini. Silahkan klik di kanan atas, nanti akan menuju video yang kemarin dan di bawah di deskripsinya ada link download untuk mendownload plugin Textpatcher gini, Xpatcher itu. Langsung kita klik kanan, show Xpatcher. Nah, kalau misalkan udah diinstal pluginnya, langsung akan muncul itu. Klik kanan apa ini namanya? Show Xpat ya. Mana ini? Ya, langsung kita copy aja. Langsung. Nah, kalau misalkan balik lagi ke cara penggunaan Xpat, ini nggak perlu post ya, nggak perlu tag post sama dengan satu nggak perlu. Kalau misalkan pakai Xpat, langsung aja kita Xpat sama dengan di dalam stringnya apa kita masukin yang barusan di copy. Kita akan ngambil teks, berarti kita masukin extract sama dengan txt save, close, play. Link postingan sebelah mana? Coba kita cari-cari dulu. Ini poster. eh Link postingan sebelah mana ya? Kayaknya bakal di sini nih. Nah, ini bukan sih. Nonton The Beast serial. Nah, ini di sini. Nah, ini di Harep ini nggak ada kelas ya, jadi terpaksa kita pakai Xpat lagi. Jadi plugin Xpatcher itu sangat-sangat penting ya untuk pemakaian iMacros, apalagi buat seorang data scraper ataupun internet marketing itu sangat perlu banget. Jadi silahkan di-download pluginnya. Langsung kita klik kanan, show Xpatcher, copy, kita langsung apa namanya? Kita tes lagi text expat sama dengan ekstraknya apa. Nah, kalau misalkan kita mau ngekstrak link, masukin di sini href. Kalau misalkan eh, agan-agan pengen lihat detailnya, bisa lihat di dokumentasi iMacros-nya, klik aja ekstrak iMacros dan lihat dokumentasinya gimana. Sebenarnya yang paling penting untuk ekstrak data itu adalah ada tiga sebenarnya. Ini harep untuk ngambil link, harep untuk ngambil link, lalu txt untuk ngambil teks, dan yang paling saya apa namanya pakai biasanya pakai HTM. Nah, kalau HTM itu fungsinya untuk mengambil data HTML di setiap elemen. Tapi pemakaiannya agak ribet dan kita akan apa namanya akan bahas di lain waktu aja lah. Langsung kita barusan kembali lagi ke extract link ya. Kita masukin di sini href. Coba langsung kita play. Oh, nggak masuk ya ternyata. Nah, kalau gini caranya udah step tadi pakai apa namanya expand sama ekstrak HTML juga udah nggak bisa. Kita pakainya metode relatif.
Contoh kayak gini. Langsung mana ini? Nah, ini tag post 1 tipenya sama dengan href. Tipenya A, lalu atribut ATR sama dengan href, href titik 2, masukin linknya. Cuman kan ini link beda-beda ya, makanya kita langsung gini aja pakai relatif ekstrak sama dengan href. Coba kita pakai ini tuh, langsung play ya, dapet ya. Kalau misalkan kita mau geser ke yang ini, langsung aja rubah tag postnya pakai 2, kita play ya, trying season kedua ya. Gitu kita udah dapet apa, linknya. Kita masukin, kita amanin dulu ke notepad. Ini extract link. Lalu kita mau ngambil foto poster ini, mau download foto poster ini. Nanti akan berkaitan ya ke apa namanya, ada subscriber yang nanya, Bang, gimana caranya buka klik kanan open new tab. Nah, kita akan bahas di sini ya. Langsung klik di sini, kita cari linknya, link fotonya. Nah, ada di sini ya. Atributnya kelas, nama kelasnya adalah poster. Kita klik kanan, langsung ini kayaknya bisa. Ini aja. Tag post, jangan dihapus supaya nggak pusing kalian ya. Kita tag post 1 ini kan urutan pertama ya. Masukin kelasnya MP poster, MP poster. Ini hrefnya dihapus jadi kelas. Masukin, usahain pakai titik koma ya, 2. Supaya kalau misalkan ada kelas yang dipisah dengan spasi nggak jadi error. Jadi biasain pakai apa namanya, titik koma, titik koma, titik 2 double quote. Kita, nah ini apa? Tipe datanya kan image, jadi A-nya diganti ke IMG. Kelasnya udah bener, MP poster, ekstrak href. Coba kita langsung coba aja ya. Apa bener kesini ngambil apa namanya, eh poster yang film ini. Coba kita copy, langsung buka tab baru, masukin. Ya betul. Kita tes ke yang ke link berapa ini? Ke link 5 lah misalkan. Ke link 5 harusnya ini 1, 2, 3, 4, 5 harusnya ke sini ya. Poster Van Helsing. Kita coba langsung. Kita copy, buka. Nah, ini agak ngaco ya. Emang bener kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sorry, sorry. Kirain 5 di sini ya. Ya, kita langsung simpen aja ininya. Masukin. Oh, ini komen lah. Komentar dulu. Kita masukin link poster. Link poster. Nah, supaya kita gampang nge-save datanya, jadi kita save dulu apa namanya yang udah diekstrak di sini menjadi variabel. Ya, supaya gampang apa namanya, nge-save ke dalam file CSV-nya supaya rapih lah. Kita simpen dulu ekstrakan hasil ekstrak ini menjadi variabel. Caranya gimana? Set, kita tulis saja set. Ini untuk men-setting variabel ya. Namanya apa variabelnya? Kita masukin, ini kan link poster ya. Masukin link poster. Salah. Link poster. Di sini masukin apa yang udah diekstrak. Nah, ini kan ekstrak. Jadi kita masukin ekstrak tanda seru ekstrak. Bisa dilihat di dokumentasi iMacros ya. Fungsi-fungsi ekstrak itu gimana. Kalau misalkan dijelasin di sini videonya akan terlalu panjang karena ini juga udah hampir 20 menit ya. Nanti kalian bosen untuk belajarnya. Jadi kita masukin aja gitu. Kita save file yang udah diekstrak di sini
ke dalam variabel poster. Nah, ini kan masih ada ya di clipboard, masih ada hasil ekstrak yang di sini. Makanya kita harus reset dulu hasil ekstraknya supaya apa? Supaya nggak bentrok ke script yang lain. Tadi kan kita bikin ekstraknya beberapa ya, 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 ekstrakan. Supaya nggak bentrok, kita masukin di sini set. Biasanya kalau misalkan untuk ngeset apa variabel, saya tulis setnya huruf gede semua ya. Kalau misalkan untuk menghapus variabel, biasanya saya masukin hurufnya kecil, nah nulisnya kecil ya. Masukin tanda seru ekstrak null. Nah, ini untuk reset apa namanya? Hasil ekstrakan ya. Nah, kita simpen di link poster gini, masukin. Nah, sekarang kita balik lagi ke yang ini ya, yang extract title ini. Kita tadi kan masih ada sampah-sampah ya, ada apa namanya? Ada enter, ada spasinya gitu. Nah, untuk cara menghapusnya kayak gini. Kita masukin aja copy dulu ke sini. Nah, kita tes dulu apa aja ya sih yang bikin gak rapi. Kita cek. Nah, di sini ada enter sama ini. Berhubung di sini saya perlunya iniannya aja ya, filmnya aja, nggak perlu seasonnya dan tahunnya juga saya nggak perlu. Jadi kita akan hapus menggunakan JavaScript yang agak-agak ringan ya. Kalau misal apa namanya? Di sini udah saya siapin rumusnya. Klik aja tiny.cc/kamus iMacros. Ini catatan saya untuk iMacros ya. Anda bisa klik aja di sana. Nah, kita akan pakai di sini udah saya siapin beberapa ya untuk mereplace satu karakter, untuk replace split, replace semua karakter, hapus line break itu enter ya. Untuk random apa namanya? Number juga, untuk metode if. Nah, ini untuk bahasan if kita akan bahas lain waktu ya, soalnya ini agak ribet juga. Lalu untuk ini scroll, biasanya pemain Instagram nanyain, "Bang, gimana caranya scroll di iMacros?" Nah, di sini ada, silahkan kalian coba aja kalau misalkan kalian udah paham. Nah, ini untuk replace tanda baca dan lainnya. Kali ini kita akan pakai apa namanya? Replace split karena kita mau ngambil ininya kan, ngambil ininya doang kan. Kita pakai ini. Nah, copy dulu aja. Nah, masukin. Nah, balik lagi ke cara setting variabel di iMacros ya. Apa tadi tuh ini apa kan title film ya, kita masukin title di sini, judul lah. Judul film misalkan nama variabelnya. Epal ini kalian gak usah bahas, extract juga gak usah bahas. Yang paling penting ini sebenarnya s.split. Nah, cara pemakaiannya gimana? Tadi kan kita mau hapusnya ini ya, eh minus ini ya, minus ini kita copy aja, copy langsung buka iMacrosnya mana ya, barusan. Nah, ini masukin di dalam tanda kutip ini ya, masukin. Nah, kalau misalkan Agan kan ngambilnya mau mundur ya ke sini. Yang ininya nggak dipakai. Jadi kita masukin eh mana? Nah, masukin 0. Kenapa 0? Ya, kalau misalkan di iMacros kan ngitung array ya itu kan. Array itu dari 0, dari 0 ya, bukan hitungannya bukan dari 1. Kita kan mau mencarinya ini ya, patokannya ini apa? Minus sama spasi ini. Di sini kan cuman ada minusnya 1. Nah, ini kan kita mau hapus. Nah, di belakang sini kan nggak ada lagi minus. Jadi kita masukin 0. Kalau misalkan di sini ada satu lagi minus dan yang mau kita ambil season 1
2012 ini. Jadi kita masukinnya 1. Paham nggak sampai sini? Ya simpelnya gini aja lah. Ini yang apa namanya? Kalau misalkan patokannya cuma 1, ini patokannya minus ya. Ngambilnya ke belakang minus, kita masukin 0. Kalau misalkan di depannya minus, kita masukin 1. Kita tes ya, kita tes. Nah, langsung. Nah, untuk lihat hasilnya kita masukin prom. Prom. Eh, prom. Apa nama variabelnya kita masukin apa namanya ini? Kurung kurawal ini kita copy aja ini lalu kita masukin save dan play. Isi ekstraknya. Nah, ini kan udah bener ya. Kalau misalkan kita masukinnya 1 di sini nih, arraynya 1, maka dia akan lari ke season 1. Nah, ini kan dasarnya kayak gini. Kalau misalkan kita masukin array 1 di split tadi, maka ngambilnya akan season 1. Berhubung saya pengen ngambil judul filmnya, jadi saya masukin 0. Nah, nah, tadi kan kita bahas cara reset ekstrak ya. Cara reset ekstrak. Kalau langsung aja lah biar nggak pusing kita apa implementasi. Nah, ini kan belum diekstrak ya. Hasilnya kayak gimana ya? Coba kita masukin yang ini, link poster ini. Kita langsung prom prom yang error itu yang ini, yang link poster ini. Soalnya di sini nggak ada reset ekstraknya. Ibaratnya mah nggak ngehapus clipboardnya gitu kan. Kita masukin prom di sini. Ini pasti ngaco lah. Coba lihat. Itunya bener, ekstraknya bener. Cuman, nah, jadi ngaco kan ya. Jadi ada 2 malahan. Itu karena yang tadi belum di reset. Kita masukin sekarang reset ya. Set ekstrak ekstrak null. Nah, ini nggak bakalan error. Soalnya clipboardnya yang pertama kita udah hapus. Nah, kan nggak error. Kita tes satu lagi kan nama variabelnya title ya. Kita langsung copy ini aja, masukin. Prom itu untuk nampilin data ya, by the way. Iya, langsung save plus enter. Nah, ini linknya dapat. Nah, titlenya error. Kenapa ini? Coba kita lihat lagi. Errornya ini kenapa ya? Nah, ini kan bukan title nama variabelnya, tapi judul film. Ya, coba lihat lagi kita enter link film link poster dapat, link film dapat. Nah, ini udah dapat berarti kan eh udah clean lah ini script yang ini. Kita masukin di sini title. Nah, episode sekarang kita ngambil episode. Kita langsung tes aja dulu untuk lihat apa yang harus dihapus. Soalnya kan tadi masih apa berantakan ya data hasil ekstraknya. Nah, ini kan yang kita mau hapus ini ya episode EPS. Saya mau ngambil 10-nya aja nih. Ini di bawahnya juga ada enter. Nah, metodenya gimana? Ya, kita pakai replace split lagi. Replace split lagi. Kita masukin enter supaya gampang kita copy di sini. Masukin. Nah, ini kan nama variabelnya set, direktur itu nama variabel. Jadi kita hapus aja nama variabelnya, kita ganti pakai episode. Barusan apa sih yang ngehalangin? Coba kita lihat lagi. EPS ya yang ngehalangin, kita gitu aja. Nah, yang halangin kan EPS. Kita masukin EPS. Nah, berhubung yang data yang mau kita ambil di di depan target yang kita cari ya.
Ini kita masukin 1 bukan 0 lagi. Kalau misalkan kita masukin 0 pasti error ini. Ini kita langsung aja tes from eh satu satu episode. Coba. Kita masukin. Nah, hilang. Ini kenapa hilang nih? Coba tes lagi. Betul nggak IPS nih? Coba kita tes. Oh, ini huruf E-nya gede ya. Makanya dia nggak mau. Soalnya saya kan masukin tadi E-nya kecil. Jadi saya makros nggak mau ngapus dia. Soalnya target patokannya itu beda. Kalau misalkan AI makros itu apa namanya? Peka ya terhadap huruf besar huruf kecil, jadi tolong diperhatikan. Play. Nah, oh ini saya masukin 1 kayaknya bukan 0. Hmm, 0 kok ya? Ini mana ya? Oh betul, harusnya 1 bukan 0. Datanya kan di depannya, di depan target yang kita cari ya. Tadi kan saya masukin 0 makanya hilang semua. Nah sekarang udah masuk, jadi gitu ya. Apa namanya? Cara penggunaan split ini harus dipastikan yang di dalam apa tanda kutip ini sesuai ya sama yang ada di website, patokannya harus sesuai. Jadi kalau misalkan di website hurufnya gede, masukin di sini hurufnya gede. Kalau misalkan di website hurufnya kecil, ini dimasukin hurufnya kecil. Kalau misalkan salah ya kayak tadi, jadi nggak nyambung gitu kan. Nah, sekarang kita reset itunya, hasil ekstraknya. Kita masukin set, tanda seru, ekstrak, null. Ya, masukin. Episode udah dapat. Sekarang coba kita lihat linknya udah clean belum ya? Cara linknya. Nah, udah clean. Sip. Berarti linknya kita udah tinggal masukin aja ke variabel set link. Nama variabelnya saya mau kasih nama link. Link kurung kurawal ekstrak. Kok betul? Ini kita reset set tanda seru ekstrak null. Ya, ya kita masukin di sini. Ya, ini udah apa namanya? Udah clean ya datanya. Nah, sekarang sesuai permintaan subscriber, Bang, katanya gimana sih klik kanan open tab? Nah, ini berguna. Kita kita ambil contoh apa namanya barusan itu kita ngambil apa? Nah, ini link ya. Ini kan kita masih di tab pertama nih, tab pertama. Sebetulnya kalau tab pertama gampang. Ini kan udah ke ekstrak ya. Mana sih? Hilang. Copy aja supaya nggak ribet lah. Nah, kalau misalkan mau klik kanan, buka new tab, itu harus diekstrak dulu datanya, linknya. Kalau misalkan mau pakai makros ya kayak gini, ekstrak datanya. Terus gimana cara bukanya? Nah, kalau misalkan cara bukanya tinggal gini aja. Eh, tab T sama dengan tab sama dengan open. Ini perintah untuk buka tab baru ya. Coba langsung kita tes aja. Nah, buka tab ya. Tab ke satu. Cuman ini posisi kita di iMacros masih di tab pertama. Untuk pindahinnya gimana? Ya, klik di sini tab T sama dengan 2. Jadi si iMacros akan ngebaca tab kedua atau pindah ke tab kedua. Langsung kita play. Nah, posisinya kita udah di tab kedua. Lalu cara buka linknya gimana? Lah, kita masukin lagi di sini.
URL goto sama dengan apa? Sama dengan ini kan tujuan kita buka link yang ini, berarti kita masukin kurung kurawal link, udah kita langsung hapus dulu aja ini, kita play, open. Nah, buka kan, buka tab baru dia tuh. Nah, gitu aja sih kalau misalkan mau buka tab baru di iMacros. Sebenarnya agak agak ribet juga ya, cuman ya emang gitu caranya. Nah, pertanyaannya, kemarin ada subscriber yang nanya, Bang, gimana caranya schedule posting? Saya bingung ya, maksudnya schedule posting itu kayak gimana? Kalau misalkan jeda nunggu, itu gampang. Caranya pakai wait second. Ini kan kita pakai aja inilah scriptnya ya. eh Buka tab baru. Nah, kalau misalkan mau jeda, kita masukin di sini wait seconds sama dengan berapa detik nih. Kita misalkan jedanya mau 10 detik. Kita masukin aja 10, langsung save. Jadi setelah si iMacros ngekstrak link ini, link postingan ini, dia akan jeda 10 detik. Lalu pindah ke tab kedua dan masukin URL yang ini, yang link postingan ini. Tolong mungkin bagi yang nggak ngikuti dari awal akan pusing ya. Jadi saran saya coba nontonnya jangan di skip-skip ya supaya nggak pusing. Eh, Kalau misalkan nontonnya di tengah-tengah, pusing pasti. Soalnya nggak tahu dari pertamanya. Lalu langsung kita aja tes, kita play, ekstraknya jalan. Nah, ini akan nunggu 10 detik kan, kita masukin 10 detik. Ini udah detik ke-6, detik ke-3, detik ke-1, lalu tuh pindah kan. Kalau misalkan jedanya mau 1 jam, kita masukin aja di sini 60. Itu aja sih. Ini kita bisa manfaatin buat misalkan kita mau ngeposting eh, konten lah di YouTube, tapi publishnya kita jeda selama 1 jam sekali bisa. Berarti kita masukin di sini 360 sebelum misalkan di sini ada elemen untuk klik button untuk postingnya ya, untuk publish lah misalkan. Berarti sebelumnya kita kan mau 1 jam, berarti kita masukin 360 ya 1 jam itu dalam detik. Ya betul. Sekarang eh, cara download di iMacros. Nah, cara download tadi kan kita udah dapet link apa namanya? Link poster lah. Kita langsung kita masukin di sini. Kita kita mau download ya. Nah, jadi logikanya eh si iMacros tetap di apa namanya? Tab pertama. Lalu setelah si iMacros dapat link poster ini yang menuju ke .jpeg-nya, eh, dia akan membuka tab baru langsung masuk ke apa namanya link posternya, lalu si iMacros download, setelah itu si iMacros close sendiri. Nah, caranya gimana? Ya, pertama kita harus ekstrak dulu apa link 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 posternya, .jpeg-nya ini kan. Lalu kita buka tab baru, saya makros pindah tab kedua, lalu masukin apa namanya link posternya. Nah, untuk download, ini kan apa namanya perintah on download. Ada perintah on download, artinya saya makros disuruh mendownload. Lalu apa namanya simpennya di mana? Di folder C. Misalkan kita buka aja di sini. Saya mau masukin di sini bikin nama folder hasil download. Nah, kita langsung aja copy di sini, masukin di sini filenya.
Oh, ada spasi. Kalau misalkan ada spasi gini, kita masukin tanda kutip. Tanda kutip. Nah, kini kita harus buka dulu nih kayaknya. Soalnya ada kelas-kelasnya nih. Coba klik kanan, inspect, inspect. Nah, ini kan atributnya nih. Image search, search, SRC itu search ya. Source mana? Aduh, mana nih? Macros. Nah, hasil download file, masukin mana ini copy. Kita masukin copy file. Nah, di sini untuk apa namanya? eh apa folder hasil downloadnya, lalu ini nama file yang sudah kita download. Kita misalkan contoh download, masukin contoh download. Jadi nanti file image-nya akan namanya menjadi contoh download. Dot kalau gambar misalkan JPG. Nah, untuk white ini sebenarnya nggak ngaruh. Kalau dihapus juga ini nggak apa-apa sih. Jadi kita hapus saja. Lalu kita apa namanya? Kita lihat datanya, data inspect-nya. Coba lihat yang mau di-download kan ini ya, image tmdb.org. Kita masukin di sini tag post sama dengan satu. Tipenya apa? Tipenya image, berarti IMG kan, ini IMG. Atributnya apa? ATTR sama dengan SRC. Ini kan SRC ya. SRC apa namanya? Titik 2 dalam kurung ini copy. Kita masukin ini. Nah, kita mau relatif kan? Kita masukin aja. Kita delete aja ini. Terus kita masukin bintang untuk relatif. Nah, ini yang paling penting. Kita masukin konten sama dengan event. Kita gede. Event titik 2 save item untuk nge-save image-nya. Nah, saya jelasin lagi ya. Download untuk perintah kayak Macros. Macros tolong dong download file cina. Lalu simpan di folder apa? Ini foldernya. Nama filenya apa? Nama filenya kita random sih. Kita di sini pakai contoh download.jpg. Lalu objeknya apa yang mau kita download? Yaitu tag post 1 ini kan yang pertama ya. Tag post 1. Foto ini pertama kan nggak ada lagi foto kedua ketiga. Jadi kita masukin tag post 1. Tipenya apa? Tipenya image. Atributnya apa? Kita masukin src sama dengan image tmdb.org. Ini kan ada kodenya gitulah, nama kode kode bukan kode sebenarnya nama filenya ya. Cuman script ini kan kita mau apa? Mau pakai berulang ya. Kita masukin aja relatif, hapus dari sininya sampai .jpg-nya, lalu kita ganti dengan tanda bintang. Di sini masukin konten sama dengan event titik 2 save item untuk nge-save apa namanya? Filenya gitu kan. Sebentar saya nyalain dulu rokok supaya tenang. Dah. Nah, gitu kita langsung tes aja ya. Save ini kita close dulu aja, langsung kita play. Nah, ada error di line 9. Ini biasanya nama foldernya nih. Nah, ini kan line 9. Nah, ini kayaknya yang jadi error. Jadi
kutipnya kita masukin di depan aja lah. Kutipnya di depan aja. Di depan folder C-nya. Itu kalau misalkan nama foldernya ada spasi ya. Jadi kayak gitu. Kita masukin save and close, play lagi, tetap error. Tetap error ya. Ya udahlah, kita ganti aja nama foldernya. Nama foldernya mana nih? Dokumen, iMacros, hasil download kita rename aja, hapus spasinya supaya nggak pusing lah. Masukin. Jadi di sini hapus aja spasinya, kutipnya juga nggak kita hapus, soalnya udah nggak penting karena nggak ada spasi di nama foldernya. Langsung aja save and close, jalan. Nah, ini nge-extract linknya, lalu buka tab, lalu menuju ke link link apa? Link fotonya, lalu nge-extract si foto ini. Pasti kalau misalkan berhasil, pasti ini ada apa? Kotak warna biru kayak gini ya. Coba kita buktikan ya, hasil di sini kan hasil downloadnya ini. Nah, ini kan muncul contoh download gitu. Kita hapus lagi untuk membuktikan. Kita buka close. Langsung kita play. Nah, kita lihat lagi. Nah, masukkan. Nah, kalau misalkan mau kita ganti nama filenya, kita langsung aja di sini rubah jadi apa. Kalau misalkan downloadnya secara massal ya, kita langsung gini aja, masukin loop. Loop itu ngitung dari 1 sampai kesekian. Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk loop ya. Kita langsung masukin aja di sini looping save. Jadi si nama image-nya nanti akan menjadi 1 karena ini perintah ke 1 kan. Nah, kalau misalkan nggak percaya, kita tes lagi loopingnya. Kita apa di sini play loop aja 3. Ini delete dulu aja nih. Delete. Langsung kita play loop. Jadi si iMacros akan ngedownload 3 kali. Nah, ini akan terjadi error ya. Soalnya apa namanya? Tab ini kita nggak close dulu. Jadi nggak pindah. Sedangkan eh apa namanya? Ini kan kita mulai dari apa tab pertama ya. Jadi kalau misalkan mau pindah lagi ke tab pertama, kita harus setting lagi tabnya tab 1 di sini masukin tab 1, atau kalau misalkan mau simple supaya otomatis kita close aja tab ini kan. Cara nge-close-nya berarti kita masukin tab close. Maka secara otomatis tab kedua akan tertutup. Kita lihat, kita looping 3 kali. Nah, kan berhasil. Coba lihat. Nah, 1, 2, 3. Itu cara nge-save apa namanya? Ngedownload file di iMacros secara massal. Sebenarnya bisa pakai apa namanya? Pakai nama. Cuman pembahasannya kita nggak usah langsung kita bahas di sini aja lah. Kalau misalkan kita mau masukin nama ya di sini, jadi nggak cuman 1, 2, 3, 4 gitu aja. Jadi kita pertama harus set apa nama variabelnya. Kita bikin variabel ini eh namanya tes, misalkan tes download, tes DL aja lah supaya simpel. Lalu nama teksnya apa? Kita masukin double quote, kutip 2 di sini, contoh download, misalkan download. Kita panggil di sini, kan ini variabelnya udah kita set namanya tes DL, kita panggil di sini. Cara panggilnya gini. Kita masukin di sini kurung kurangwal 2 kali, di dalamnya masukin tes DL. Nah, gitu. Kita hapus dulu aja ini supaya kelihatan ya.
Langsung kita looping 3 kali. Kita lihat foldernya. Nah, tuh akan jadi gini. Contoh download 1, contoh download 2, contoh download 3 gitu. Kalau misalkan kita pakai pakai variabel untuk downloadnya itu. Nah, lalu sekarang bagaimana cara, kan kita tadi udah bikin apa? Mana sih? Bentar. Kita mau ekstrak 4 data ya tadi. Ada judul film, episodenya juga, dan download posternya juga. Nah, kalau misalkan mau nge-save ke dalam file CSV, caranya kayak gini. Ini link poster kan udah nggak guna ya, kita cuman pakai satu kan. Ini kayak gini. Lalu kalau misalkan mau nge-save file, pakai namanya add extract. Nanti saya kasih catatan di kamus tadi ya, di sini. Nanti saya bikinin caranya gimana supaya agan-agan nggak pusing ya. Nanti saya bikin cara download, cara apa namanya, cara save hasil ekstrak menjadi CSV ya. Kalau di sini saya udah ada template ya untuk apa namanya, untuk untuk cara downloadnya, untuk cara nyimpen ke dalam file CSV-nya ya. Kayaknya kayak gini. Saya coba jelasin ya. Lah kok jadi kayak gini? Coba. Nah, ini yang betul. Kita masukin di sini. Nah, kita save dulu aja ini close. Pusing. Nah, tuh ini ada dua. Eh, nah, rokok dulu. Nah, nah di sini ada apa? Pusing ya. Add tanda seru extract up to stream poster. Apa sih maksudnya ini? Nah, ini untuk menyimpan apa namanya, baris kan. Kalau misalkan file CSV itu dibukanya di Excel ya. Dibukanya di Excel. Di Excel kan ada kolom-kolomnya kayak gitu. Nah, kalau mau 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 ngekstrak secara CSV pakai kayak gini, add extract, masukin hasil ekstrak yang namanya apa, kita masukin di sini title. Ini kan kita udah punya 4 variabel ya. Di sini kita masukin judul film, lalu kita masukin juga apa namanya, episode. Kita copy, masukin episodenya, lalu kita enter lagi, kita tulis add extract. Kita masukin juga apa, linknya ya, link. Berarti kita masukin link. Nah, sekarang kita juga mau masukin link apa namanya, link posternya. Kita masukin di sini add extract, ke kurung kurawal link poster. Nah, ini downloadnya kita hapus dulu aja lah. Nah, nah supaya nggak pusing. Nah, nyimpennya di mana? Tadi kan kita udah nyiapin di sini ya file ini. Ini nama foldernya. Kita masukin eh save as. Jadi save eh yang sudah diekstrak ini kan yang udah diekstrak ke dalam folder. Ini directory foldernya. Terus di sini nama filenya apa? Misalkan ini kan duta film ya. Duta film.csv. Maka secara otomatis akan nge-save menjadi apa namanya, menjadi CSV. Langsung
Kita play. Nah, kita buka file downloadnya. Nah, di sini kan langsung jadi CSV. Ya. Nah, gitu. Supaya enak, langsung aja kita di sini waptek aja tuh. Jadi kan enak ya. Itu ini apa namanya? Judul filmnya, ini episodenya, ini link filmnya, ini posternya. Ya, kayak gitu. Kalau misalkan kita kan mau ngekstraknya ini banyak ya. Misalkan kita mau ekstrak sampai ke apa? Ini ada berapa? Satu 2 3 4 5 6 7 8. 8 kali 3 berarti 24. Kita kan mau ngekstrak 24 data ya yang di sini. Kita mau ekstrak semua. Caranya gimana? Kita pakai looping lagi. Di sini looping. Cuman tadi kan kita bikin scriptnya cuman untuk ini doang ya. Jadi kita harus sesuaikan dulu si tag postnya. Ini tag postnya, sorry. Kita masukin di sini loop. Jadi tag postnya akan ngitung dari saya makro bakal ngitung dari 1 sampai sekian gitu kan. Nah, kita masukin tanda seru loop. Jadi bisa CI Macros bakal pindah-pindah dari sini ke sini ke sini ke sini gitu seterusnya gitu kan. Nah, untuk link posternya juga kita ganti ke looping loop. Di sini tag postnya kita loop lagi loop. Nah, cuman jadi masalah ini kan nggak bisa di looping ya kalau misalkan pakai expat. Caranya kita harus lihat dulu yang ngebedainnya apa. Ini kan episode ya. Kita buka show patchernya Xpatcher, kita copy, kita lihat ke apa Notepad++, coba lihat Notepad++, mana ini notepadnya, sebentar. Nah, kita lihat lagi yang seterusnya apa yang ngebedain so expat. Kita mana sih? Nah, ini kita buka, kita masukin. Nah, kita lihat lagi 3 lah minimal gitu kan. So Xpatcher kita copy lagi, kita close, kita masukin ke Notepad. Nah, coba lihat ada yang beda nggak? Nah, di sini sama, di sini sama. Cuman pas di sini ada beda nih, ya. Yang ini satu, satu, yang ini dua, yang ini tiga. Jadi kita pakainya gini. Jangan dulu hapus. Kita hapus satunya, ganti ke loop. Tanda seru loop. Jadi si expatnya akan pindah-pindah gitu kan. Expatnya akan pindah-pindah dari sini ke sini ke sini sesuai sesuai loopingnya gitu kan. Malah di close. Mana itu? Nah, ini expatnya kita ganti. Nah, gitu. Kita langsung buktiin. Kita buka dulu ini, kita bersihin dulu lah. Ini close dulu ininya. Excelnya kita apa? Kita delete dulu. Kita coba looping 3 kali. Nah, coba buka. Coba waptek lagi. Kita sesuaiin coba. The beast must die. The beast must die, betul. Nah, ini ada apa ini kosong nih? Nah, ini ngaco nih exportnya. Berarti kita nggak bener barusan tuh. Coba. Sebelum itu kita copy dulu aja. Ini backup dulu, buka notepadnya. Notepad++.
Coba masukin dulu di sini. Kita tes dulu expatnya ya. Expatnya coba betul nggak nih? Kita prom langsung. Prom episode. Kita play loop. Oh ngaco berarti. Soalnya nggak ke ekstrak nih. Coba kita ulangi lagi ya. Copy ini kita masukin di sini. Kita copy. Harusnya di close dulu ini. Kita copy expand. Nah, oh di sini belakangnya ada span nih. Jadi si di sininya kita tambahin span. Betul nggak sih? Coba kita copy lagi aja. Coba kita looping 3 kali. Error ya. Coba kita hapus dulu aja itu bener nggak sih ini skripnya? Coba masukin satu dulu aja lah. Lah. Oh jadi ini sebetulnya tadi udah nggak perlu apa namanya? Nggak perlu pakai dibersihin dulu ya itunya si datanya soalnya di sini udah bersih nih. Nah, tuh. Jadi kosong itu bukan gara-gara error tapi gara-gara yang JavaScript ini nih, yang JavaScript yang hapus tadi nih. Harusnya kita langsung aja di sini. Coba kalau misalkan span-nya dihapus, kita hapus coba. Kayak gimana hasilnya? Oh, berarti ada span-nya itu. Kalau misalkan pengen kayak gitu di sini kita masukin loop loop coba looping. Nah, betul kan? Nah, berarti di sini tadi ada span ya. Kalau misalkan di sini ada span bakalan kehapus. Soalnya datanya udah bersih. Jadi supaya nggak ribet kita hapus aja di sinilah. Hapus kita yang eval ini nih hapus. Lalu apa namanya? Kita masukin ekstrak. Oh, coba kita coba lagi. Ya, betul. Kita copy lagi ke Notepad++. Yang ini episode ini kan episode. Nah, episode langsung kita copy, masukin lagi ke sini, save close. Kita mau tes nih. Berarti hapus dulu ini nih. Close dulu ininya. Don't save. Nah, kita hapus. Langsung kita looping 3 kali. Coba sekarang berhasil nggak nih? Buka filenya. Nah, sekarang udah muncul kan ini episodenya. Cuman coba cek. Kita cek dulu betul nggak ini datanya nih. Yang pertama The Beast Must Die episode 5. Betul. Ini link postingannya betul. Ini kayak kita cek nih. Ya, betul. Lalu posternya kita cek. Copy poster. Nah, betul. Yang ini trying betul nggak sih? Betul. Episodenya ke-6. Betul. Ini postingannya trying season 2. Betul. Nah, ini posternya kita cek.
betul. Lalu ini yang ketiga Charmed. Ini episode 15 betul. Eh episode 15 betul. Link fotonya coba cek, kita cek ya. Betul ya. Ya berarti step apa namanya? eh Step ekstraknya udah berhasil. Nah, udah berarti udah kayak gini tinggal kita save aja di sini rename misalkan ekstrak, kita kasih nama ekstrak link duta film misalkan kayak gitu. .im mulai makros. Nah, udah deh, udah beres. Ya, mungkin tutorial untuk kali ini segitu aja. Semoga bermanfaat dan sorry ya agak-agak banyak errornya. Soalnya kita di sini sama-sama belajar. Mudah-mudahan agan-agan di sana bisa paham lah. Terima kasih, semoga bermanfaat dan adios.